Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perangkat Luna lagi ya. Di sini saya akan membahas mengenai sistem operasi, kemudian software aplikasi dan bahasa pemrograman. Yang pertama sistem operasi. Sistem operasi ini yaitu sistem operasi adalah penerjemahan penghubung jembatan antara manusia dan komputer. Maksudnya penerjemahan ini dibutuhkan ketika ada komunikasi antara dua bahasa yang berbeda. Contoh sistem operasi itu ada Windows, Mac OS, dan Linux. Karena di komputer itu tidak bisa mengenal bahasa seperti bahasa manusia. Kalau bahasa manusia itu biasanya yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau di komputer dia hanya mengenal perintah ya dan tidak. Ini buat sistem operasi. Dia berfungsi itu buat menerjemahkan. Jadi kalau kita ngetik A, di situ nanti di komputer bentuknya 0,01. Seperti itu. Lanjut lagi, ini ada software aplikasi. Software itu merupakan sebuah kumpulan program yang berisi sebuah instruksi untuk komputer. Pada dasarnya software adalah sistem operasi dan semua program yang terkait. Sementara aplikasi itu merupakan perangkat lunak komputer yang dibuat untuk membantu user melakukan berbagai tugas pada sebuah komputer. Contoh softwarenya itu software 2019, Windows 10, Android, dan iOS. Contoh aplikasi itu ada Filmora, Instagram, dan TikTok. Ketiga, ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yaitu program yang dikembangkan untuk kepentingan umum. Contoh bahasa pemrograman di sini ada Java, PHP. PHP ya teman, itu salah ketik double. Jadi bahasanya PEP-nya nambah. Yang benar PHP. Itu singkatan dari Hypertext Preprocessor serta ada Visual Basic. Nah, Java ini merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai platform, dari mulai PC sampai perangkat mobil. Kalau misalkan program bahasa C atau programming C itu termasuk bahasa program tertua yang pernah ada. Bahasa pemrograman C ini dikembangkan dari sekitar tahun 70 dan yang buat itu Dennis Ritchie. Bahasa C ini menjadi bahasa pemrograman yang paling populer di Indonesia karena hampir sebagian besar perguruan tinggi jurusan IT khususnya ataupun lembaga khusus pemrograman menggunakan bahasa ini untuk dipelajari pertama kali sebelum mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Kemudian ini ada PHP atau singkatannya itu dari Hypertext Preprocessor. Merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di Indonesia. Selain karena gratis, PHP banyak digunakan karena bahasa pemrograman ini merupakan server side scripting yang memang dirancang untuk membangun website dinamis. Yang ketiga ada Visual Basic. Nah, Visual Basic ini merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. Bahasa pemrograman ini menawarkan ide visual dalam pembuatan software, dan bahasa pemrogram ini dikembangkan untuk membuat software berbasis sistem operasi Windows. Nah, itu aja materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang telah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.